wabarakatuh. Sahabat Lantun Kisah dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Lantunan Kisah ingin membawakan beberapa pesan daripada hati yang tulus paling dalam, agar kelak bisa digunakan sebagai pedoman hidup untuk mencapai cita-cita di dunia maupun di akhirat kelak. Sahabat Lantunan Kisah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya perjalanan seorang makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi kiranya bukanlah sia-sia tanpa ada sebab ataupun alasan yang tidak pasti. Semuanya itu telah Allah jadikan dengan kebenaran dan kepastian yang nyata bagi setiap insan. Perjalanan hidup ini terlalulah singkat dan melelahkan, tetapi banyak manusia yang kadangkala tidak menyadari dan tidak pernah memahami makna arti kehidupan tersebut. Lelah kaki ini terus melangkah mencari kebenaran di antara sesuatu yang benar di dunia ini. Maka tanpa keyakinan hati yang kuat dan pedoman yang benar dan pedoman yang kokoh, sekiranya diri ini akan terjebak dalam keindahan dunia yang fana ini. Namun bila manusia itu bisa mendapatkan dan mengerti tentang keindahan dunia yang fana ini, maka dia akan ingin cepat-cepat untuk kembali bersama-sama dengan para sahabat, para nabi, dan juga yang paling diinginkan adalah bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Karena mengapa? Sekiranya dunia ini yang kita tempati saat ini keindahannya kita anggap sudah luar biasa, maka bagaimana pendapat dan penglihatan kita tentang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekiranya kalau dunia yang kita tempati saat ini yang dianggap Allah sebagai sesuatu yang tidak berguna dan tidak layak bagi kita, keindahannya kita anggap sudah luar biasa. Lalu bagaimana sesuatu tempat yang Allah janjikan, yang Allah sendiri menganggap itu luar biasa? Apakah keindahannya kita tidak bisa bayangkan itu? Nabi besar Muhammad SAW telah berpesan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ketika beliau hendak wafat kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah beliau berpesan bahwa aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku dua perkara ini, jikalau engkau berpegang teguh kepada dua peninggalanku ini, niscaya engkau tidak akan pernah tersesat di dunia maupun di akhirat nanti. Tapi terkadang kita lupa dan terkadang kita terbawa dengan arus gejolak dunia yang meluap-luap. Akhirnya kita tergelincir oleh rayuan syaitan yang terkutuk. Padahal yang Nabi tinggalkan sudah lengkap, tidak ada sedikit pun yang kurang dibanding dengan apa yang masih kita cari di dunia ini, yang niscaya bila kita gali, kita cari, tak akan pernah ketemu titik balik daripada apa yang kita inginkan di dunia ini. Padahal jikalau kita tahu, kita mengerti bahwasanya yang kita cari di dunia ini adalah mati. Itu sebabnya kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
mungkin kita tahu, tapi karena terpesona dengan indahnya dunia sehingga kita sudah takut akan meninggalkan dunia itu. Padahal kita tidak sadar, sesungguhnya cepat atau lambat, sadar tidak sadar, dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun, yang pastinya kita akan mati. Sahabat lantunan kisah dimanapun kalian berada, pahamilah apa yang disampaikan pada malam ini agar kalian bisa paham tentang makna arti hidup yang sebenarnya, yang sejatinya manusia dihidupkan karena sebabnya harus dimatikan. Karena kalau kita hidup tanpa dimatikan, berarti seakan-akan dunia ini selamanya dan akhirat pun tak akan pernah ada. Tetapi Allah sudah menjelaskan sejelas-jelas dan sedetail mungkin di dalam Al-Quran Al-Karim bahwasanya sebaik-baiknya tempat kembali yaitu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah ini mulai terhenti dan berpikir sejenak, sehingga dari berpikir itulah timbul perasaan jenuh. Ketika seorang hamba telah menemukan perasaan jenuh, maka yang dia inginkan hanyalah kembali ke hadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita selalu takut, dan mungkin kita tidak pernah menyadari itu. Kalau di dunia kita takut akan kehilangan sesuatu, sesungguhnya di akhirat pun itu yang akan kita takutkan. Sadarkah kalian tentang ketakutan yang paling besar di dunia ini? Ketakutan seorang makhluk yang paling besar di dunia ini adalah satu, di mana ketakutan itu bertempat kepada sisi Rabb-Nya. Sekiranya ketakutan itu bisa kita munculkan dengan kesadaran kita, maka niscaya dunia ini sudah tidak kita butuhkan lagi. Sebagaimana sebuah syair berbunyi, yaitu kalaulah engkau mengejar dunia, maka sampai mati pun kau tidak akan pernah mendapatkan ujung dunia itu yang seperti apa. Tetapi jikalau engkau mengejar akhiratmu, sekiranya dunia dan seisinya akan bersimpung di bawah kakimu. Mengapa demikian? Karena memang dunia ini hanyalah sementara dan akhirat itulah yang kekal. Maka Allah sendiri menjelaskan dalam firman-Nya pula yang artinya, jikalau engkau mengejar dunia, maka Allah akan memberikan engkau dunia itu, tetapi engkau akan kehilangan sesuatu yang berharga, yaitu akhiratmu. Tetapi jikalau engkau mengejar akhiratmu, niscaya Allah akan memberikan dunia dan akhiratmu. Rasa kerinduan itu dia tertanam dan tertancap di dalam hatimu agar segera ingin kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat lantunan kisah dimanapun engkau berada, semoga kisah ini bisa menambah wawasan bagi kalian semua tentang arti kehidupan yang kita jalani saat ini. Marilah sama-sama kita mengejar dan memperbanyak amal agar kelak kita semua kembali ke hadirat Allah dengan wajah yang tersenyum, bukan wajah yang kusam dan sedih. Terima kasih kepada sahabat lantunan kisah yang selalu memberi motivasi dan arahan serta kasih sayang yang meluap bagi channel lantunan kisah ini agar selalu berkembang dan memberikan motivasi terbaik bagi sesama manusia. Akhir kata, Al-Faqir Hasbul bin Ibrahim Abdurrahim Syukur mohon pamit. Sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat lantunan kisah dimanapun kalian berada. Akhir kata, Al-Faqir ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tabarakallah.